Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadhafi, jurusan Teknik Mesin, kelas B2, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah ISBD. Berikut pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah hubungan lingkungan dengan kesejahteraan manusia? Pertanyaan kedua, apakah isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebutkan? Pertanyaan ketiga, apakah tujuan dan manfaat pengelolaan lingkungan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana hubungan lingkungan dengan kesejahteraan manusia? Hubungan lingkungan dengan kesejahteraan sangatlah erat. Lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Sudah sejak dulu manusia mencari lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik bagi kehidupannya. Sebagai contoh, manusia menempati daerah yang memiliki sumber mata air. Misalnya menempati daerah sekitar sungai, tepi rawa, lereng gunung, dan sebagainya. Kota-kota kuno atau peradaban lama banyak menempati daerah yang dekat dengan sungai. Misalnya peradaban kuno di tepi sungai Nil di negara Mesir. Kota-kota besar di Indonesia juga banyak yang berada di tepi pantai atau dekat dengan laut. Misalnya ibu kota Jakarta, kota Surabaya, dan kota Makassar. Pada masa sekarang, manusia tetap menginginkan lingkungan sebagai tempat maupun sumber kehidupan yang dapat mendukung kesejahteraan hidup. Melalui pengetahuan dan teknologi, manusia mengusahakan lingkungan yang sebelumnya tidak memiliki daya dukung serta lingkungannya tidak dapat untuk hidup atau uninhabitable menjadi lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik atau bersifat habitable. Contoh sederhana, manusia membangun bendungan, dam, atau waduk serbaguna untuk menampung air. Air tersebut digunakan untuk cadangan jika terjadi kemarau panjang. Air bendungan digunakan untuk mengairi sawah-sawah warga. Air juga digunakan sebagai penggerak untuk pembangkit listrik. Daerah-daerah yang sebelumnya gersang seperti daerah gurun di Arab atau di daerah Timur Tengah, sekarang ini sudah bisa ditanami pepohonan. Manusia membuat saluran khusus untuk menyalurkan air sungai ke wilayah tersebut. Bahkan dalam waktu tertentu dibuat hujan buatan. Untuk mencapai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup mencakup pelestarian daya dukung lingkungan hidup dan pelestarian daya tampung lingkungan hidup. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan dan makhluk hidup lain. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saya akan membacakan beberapa karena tidak mungkin membacakan semuanya karena membutuhkan waktu yang lama. Saya akan membacakan poin-poin dari undang-undang tersebut. Menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. C. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1 serta pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Bab 2 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup. Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas A. Tanggung jawab negara, B. Kelestarian dan berkelanjutan, C. Keserasian dan keseimbangan, D. Keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati. Bagian kedua tujuan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan masa depan. Bagian ketiga ruang lingkup. Pasal 4 perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan ketiga, apakah tujuan dan manfaat pengelolaan lingkungan? Tujuan yaitu melindungi wilayah negara Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, manfaatnya yaitu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.